Negara India masuk dalam benua Asia bagian selatan. Sebagian besar India membentuk semenanjung, yang artinya negara ini dikelilingi oleh air di tiga sisinya dan dibatasi oleh Samudra Hindia di selatan, Laut Arab di barat daya, dan Teluk Benggala di tenggara, serta perbatasan darat dengan Pakistan di barat. Ada Cina, Nepal dan Bhutan di utara, dan Bangladesh, Myanmar di timur. Di Samudra Hindia berada di sekitar Sri Lanka dan Maladewa, Kepulauan Andaman dan Nicobar. Berbagai perbatasan maritim dengan Thailand, Myanmar, dan Indonesia. Tapi sebelum masuk ke videonya, saya mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa buat like, subscribe, dan share juga ya. Ayo kita sama-sama bangun channel ini supaya memberi manfaat dan juga hiburan kepada semua orang. Medan di India sangat bervariasi dari gurun Thar di barat hingga hutan di timur laut, serta daerah subur yang disebut dataran Gangga berada di sebagian besar India Utara dengan memiliki luas mencapai 3.287.263 km persegi. Menjadikan India sebagai negara terbesar ke-7 di dunia dengan garis pantainya sepanjang 7.516,6 km. Dikarenakan memiliki berbagai medan iklim. Di India juga bervariasi, beberapa daerah di utara mengalami musim panas yang parah dengan musim dingin yang ekstrim dengan suhu mencapai titik beku. Negara ini mengalami 4 jenis musim yang berbeda, yakni musim dingin, musim panas, musim hujan, dan pasca musim hujan. Di beberapa daerah suhu di musim panas naik hingga 45 derajat Celcius, dan suhu minimum turun serendah 15 derajat Celcius. Di musim dingin suhu rata-rata sekitar 10 hingga 15 derajat Celcius. Suhu tertinggi yang tercatat di India sejauh ini adalah 50,6 derajat Celcius di Alwar Rajasa. Sedangkan suhu terendah tercatat di Kashmir pada minus 45 derajat Celcius. Zona iklim India yang bervariasi mendukung sekitar 65.000 spesies hewan, termasuk gajah, ular sanca, lumba-lumba sungai dan badak, serta 12.000 jenis tumbuhan berbunga. Di India terdapat spesies satu-satunya di dunia yakni singa Asia yang berada di Gujarat, India. India juga merupakan surga bagi para pengamat burung. Di pantai Teluk Benggala terdapat Sundarbans, hutan bakau terbesar di dunia. Di sini harimau berenang di sungai sama dengan lumba-lumba penyu hiu dan buaya air asin. Pemandangan unik ini terus-menerus terancam saat permukaan laut naik dan manusia berburu secara ilegal dan menebang pohon untuk kayu bakar. Sejak agama Hindu pertama kali berkembang di India, penghormatan terhadap kehidupan binatang telah menjadi bagian penting dari kepercayaan orang India. Bahkan sapi dianggap suci dan tidak dapat disakiti. Mereka bahkan dibiarkan berkeliaran di jalan-jalan kota yang seringkali menyebabkan kemacetan lalu lintas. India bisa dibilang negara dengan segudang pemandangan paling menakjubkan di dunia. Karena di India terdapat pegunungan Himalaya yang merupakan tempat gunung-gunung tertinggi di dunia. Misalnya Gunung Everest dan Kanchenjunga. Terdapat pula Sungai Gangga yang merupakan sungai terbesar ketiga di dunia dan mengalir sejauh 2.700 km dari pegunungan Himalaya ke Teluk Benggala. India memiliki populasi lebih dari 1,4 miliar jiwa yang tersebar dalam 6 wilayah persatuan India, yakni India Utara, India Selatan, India Barat, India Timur Laut, India Tengah, dan India Timur. Dengan jumlah penduduk yang fantastis ini menjadikan India berada di posisi kedua sebagai negara dengan jumlah populasi terbanyak di dunia. Bahkan PBB memprediksi di tahun 2023 ini India akan menggeser Cina yang berada di peringkat pertama. Tentu saja penduduk sebanyak ini juga membawa bonus demografi, namun juga membawa segudang masalah bagi India. Salah satunya adalah diskriminasi ras. Lihat saja orang-orang ini, mereka semua adalah orang India. Namun karena perbedaan yang sangat signifikan di antara ketiganya, seringkali mereka mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dan bahkan ancaman pembunuhan dari sesama orang India. India memiliki 3 ras utama yakni Dravida, Arya dan Mongoloid. Kemunculan 3 ras ini tidak lepas dari peristiwa yang bermula saat prasejarah di atas benua India.
Perpaduan peradaban lembah Indus dan budaya Indo-Arya ke dalam peradaban Veda, perkembangan agama Hindu sebagai sintesis dari berbagai budaya dan tradisi India. Munculnya 16 republik oligarki yang dikenal sebagai Mahajana, padas munculnya gerakan Sramana kelahiran Chinese dan Buddhisme pada abad ke-6 sebelum Masehi. Mulainya suksesi dinasti dan kekaisaran termasuk pertumbuhan dinasti Muslim selama abad pertengahan yang terjalin dengan kekuatan Hindu. Serta munculnya para pedagang Eropa yang mengakibatkan berdirinya British India dan gerakan kemerdekaan yang selanjutnya berujung pada pemisahan India. Semua rangkaian tersebut adalah peristiwa penting yang menjadikan India seperti sekarang ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Saya mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa buat like, subscribe, dan share juga ya. Ayo kita sama-sama bangun channel ini supaya memberi manfaat dan juga hiburan kepada semua orang.